Kamera dashboard sebuah mobil merekam aksi penjamretan yang terjadi di Jalan Perwira Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dua pelaku berboncengan sepeda motor merampas tas seorang wanita WNA yang sedang berjalan kaki bersama anaknya di samping Masjid Istiqlal. Korban berupaya mempertahankan tasnya hingga terseret beberapa meter. Meski tas berisi sejumlah barang berharga berhasil dipertahankan korban, namun korban mengalami luka-luka di bagian kepala, punggung, dengkul, serta tangan. Korban pun sempat ditolong sejumlah petugas tata air yang mengobati luka-lukanya. Dari keterangan saksi, korban hanya bisa berbahasa Cina. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Tolong siapa? Armada kayu tuh lihat Pak. 6 anggota damkar terluka usai kendaraan yang ditumpangi menuju lokasi kebakaran terguling di Jalan Lintas Solok, Padang. Seluruh korban alami cedera di tangan dan kaki hingga patah tulang. Bahkan 3 diantaranya luka parah dan harus dibawa ke rumah sakit Arosuka. Peristiwa terjadi saat damkar melaju menuju daerah Supayang untuk menangani kebakaran lahan. Namun saat melintasi kawasan turunan di Talago, kendaraan mengalami kerusakan rem hingga meluncur tak terkendali, lalu terguling di tengah jalan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan sepanjang 1 km. Proses evakuasi kendaraan membutuhkan waktu hingga 1 jam sebelum jalan kembali normal. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sepekan berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Teman dekat Arya mencurigai ada orang yang membunuhnya. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo panas kembali. Relawan Jokowi diperiksa dalam kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan. Muhammad Riza Khalid akan segera diperiksa Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak Pertamina. Halo, selamat sore pemirsa. Polisi segera akan menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang sudah naik ke tahap penyidikan. Hari ini relawan Projo dan pemuda Patriot Nusantara diperiksa polisi sebagai saksi dalam kasus tersebut dengan terlapor Roy Suryo CS. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Ratusan pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa bertajuk 177 di Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan Monas Gambir, Jakarta siang tadi. Mereka menuntut ada penyesuaian tarif agar tak memberatkan pengemudi. Ya, beginilah aksi unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online di Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan Monas Gambir, Jakarta pada siang tadi. Aksi ini dilakukan oleh kelompok unit reaksi cepat bertajuk 177 untuk menyuarakan keresahan para pengemudi ojol. Masa ojek online membawa mobil komando yang dihiasi spanduk berisi tuntutan penyesuaian tarif yang belakangan dianggap memberatkan pengemudi. Arus lalu lintas dari arah Medan Merdeka Barat, Budi Kemuliaan maupun Sudirman Tamrin menuju stasiun Gambir dan Tugu Tani sempat tersendat. Namun masih bisa dilintasi dan belum ada penutupan jalan dari petugas. Sebanyak 1.437 personel Polri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek dikerahkan untuk mengamankan aksi 177 ini. Kami segera naik ke atas motor untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab aksi. Pemutusan hubungan kerja atau PHK merajalela. Kali ini ratusan warga Bantar Gebang, Kota Bekasi berunjuk rasa setelah di PHK sepihak oleh TPST Bantar Gebang. Unjuk rasa bahkan diwarnai bentrok dengan polisi. Ratusan warga bentrok dengan petugas saat unjuk rasa di kantor TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Kericuhan terjadi saat ratusan warga menggeruduk kantor TPST Bantar Gebang, menolak pemutusan hubungan kerja alias PHK sepihak. Warga berupaya merangsek masuk kantor tapi dihalangi petugas kepolisian yang berjaga.
Unjuk rasa berawal saat ratusan warga di PHK sepihak, padahal mereka adalah warga dari 4 kelurahan sekitar TPST Bantar Gebang yang seharusnya diprioritaskan mendapat pekerjaan di TPST. Warga pernah bekerja sebagai pemilah sampah, tapi di PHK tanpa alasan jelas. 10 meter di pabrik ini. Bahkan saya udah pernah kerja di sini. Katanya mau diperkerjakan mana? Ada berapa orang Pak saya pengetahuan? 250 orang. Sama senasibnya seperti Senasib sama. Ada yang kerja 1 minggu, ada yang 2 hari, ada yang itu sama semua. Bapak kerja waktu itu jadi apa di sini? Cuma milih-milih sampah. Kericuan mereda setelah pihak TPST Bantar Gebang bersedia menemui massa. Para pengunjuk rasa mengancam akan menutup aktivitas TPST Bantar Gebang jika tidak lagi dipekerjakan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ratusan pencari kerja mendatangi Jakarta Job Fair 2025 yang diselenggarakan di GOR Pasar Minggu, Jakarta. Lowongan pekerjaan yang dihadirkan mulai dari telemarketing, guest house relation hingga crew store. Sebanyak 2.943 lowongan tersedia di Bursa Kerja atau Job Fair. Diadakan selama 2 hari 16 hingga 17 Juli 2025 di 2 tempat, yakni GOR Pasar Minggu dan juga Gelanggang Mahasiswa Sumantri Brojonegoro, Jakarta Selatan. Pelamar dapat datang langsung untuk melakukan interview kerja maupun secara daring. Ada 40 perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan dengan berbagai job desk, mulai dari telemarketing, sales, IT, hingga chef. Berbekal CV, portofolio, dan semangat kerja, pelamar yang datang dari berbagai kota siap untuk mengadu peruntungan. Dengan adanya Jakarta Job Fair diharapkan sebagai upaya Pemprov Jakarta dalam memajukan kesejahteraan para pekerja dan mengurangi tingkat pengangguran di Jakarta dan Indonesia. Lebih ke pengen switch karir aja sih buat datang ke job fair ini. Pengennya apa nih Kak? Aku pribadi lebih ke server atau enggak lebih ke barista sih. Barista. Harapanku pribadi lebih sering diadain job fair aja mungkin dari pemerintah biar kita buat dapat lapangan pekerjaan nggak susah-susah banget lah, ditambah untuk dari segi kualifikasi mungkin agak diringankan sedikit mungkin ya biar kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri sih, terutama buat keluarga. Allah meluncurkan belum merotokin yang menjadi itu. Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia 100 orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Diandra Mukti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. KPK terlibat. Kita harus tunggu. Ini mewakili disiplin. Mengupas isu-isu terhangat. NFT balistik. Iran sudah mengklaim mereka menang. Very dangerous. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Jangan dilanjutkan. PBB harus turun. Ratifikasi diperlukan. The Prime Show Di Sindo News TV.